Satu saat saya itu motret suatu tempat, saya posting lah di Facebook. Nah jam 6 itu jam 6 lah saya ditelepon sama istri saya. Karena saya kan baru, istri sama anak kan baru nongkrong di teras. Tiba-tiba anak saya ngajak masuk rumah, alasannya banyak sekali monster di depan. Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah sekarang saya mau membagikan pengalaman yang aneh menurut saya sih. Anehnya apa? Karena saya itu sering tugas luar kota ya. Suatu saat itu saya ditugaskan ke Malang. Malang itu satu tempat yang memang saya itu pengen ke sana udah lama banget. Dalam artian ini sekalian kerja ya udahlah main ke Malang. Cuman satu sih tujuan saya waktu itu. Saya pengen ke Candi Singosari. Nah, pas ke Malang yang pertama kali itu saya menyempatkan diri ke sana. Tapi ternyata sudah kesorean kan akhirnya. Itu udah ditutup gerbang, saya cuma bisa melihat dari luar candinya, dan di situ ada yang namanya Dua Rapala gede banget di dekat Candi Singosari. Ada yang menyebut Dua Rapala, ada yang menyebut Kupala. Kalau Jawa itu nyebutnya Kupolo. Kupolo itu biasanya ada di depan pintu masuk candi yang besar tuh, ada yang kiri kanan kayak raksasa bawa pendungan itu. Atau kadang kalau di Jawa Tengah itu di depan pemerintahan tuh pasti ada itu dua sosok itu, sosok penjaga ya. Nah, Kupolo itu atau Dua Rapala itu konon secara metafisika itu dia menyerap energi negatif yang mau masuk ke rumah itu, masuk ke candi atau masuk ke tempat yang dijaga itu. Jadi untuk mereduksi energi negatif yang masuk ke rumah itu secara metafisika. Nah kembali lagi ke Candi Singosari. Nah karena pertama itu saya nggak bisa masuk ya udah, terus kunjungan saya berikutnya saya lupa berapa bulan kemudian saya sempatkan diri, memang sengaja sebelum kerja itu pagi itu saya kesana dulu. Saya ke candi, saya main lagi situ, ya cuma sekedar pengen tahu di dalamnya itu ada apa gitu. Ya nggak ada peristiwa aneh di situ, nggak ada sesuatu hal yang mistis pada saat itu atau metafisika atau apapun itu nggak ada. Karena kan ya cuma sekedar kayak wisata candi biasa sebenarnya, cuma pengen tahu, yang muter foto-foto biasa lah. Nah karena saya dari Malang itu harus ke Surabaya lagi, saya naik pesawat itu dari Surabaya balik ke Jakarta. Pas di bandara itu ada teman telepon. Teman saya ini juga teman SMA sih ya, teman SMA. Dia nanya ke saya, ada di mana? Gue neng di saya bilang saya baru ada di bandara di Surabaya.
Dia nanya, sama siapa? Sendirian. Gitu kan. Dia jawab, ya sendirian. Terus dia bilang kan, kamu habis dari mana? Kok banyak teman, dia bilang gitu. Jadi secara metafisika itu teman saya banyak waktu itu. Yang nemenin itu banyak. Nah, saya juga nggak ngerti kan ya. Saya bilang aja terus, saya bisa dari candi Singosari. Nah, teman saya bilang yang ikut itu banyak banget, dan yang ikut itu adalah sosok-sosok yang mirip Kupolo tadi, dua rapala tadi yang ikut saya. Saya cuma mikir secara logika, aduh, ya kan gede-gede semua ya. Kalau naik pesawat, apa pesawatnya nggak berat, sambil bercanda kan saya bilang gitu ke teman saya. Saya tanya, maksudnya apaan? Nggak ngerti, udah. Kayaknya nemenin aja sampai Jakarta, ya udah. Oke, itu kan. Saya udah nggak mikir, karena saya juga udah nggak mau berpikiran hal yang seperti itu lagi kan. Ya, saya balik ke Jakarta segala macam. Nah, kebetulan anak saya itu kan bisa melihat waktu itu. Dia nanya ke saya, kok banyak gede sosok banyak monster bahasanya dia, karena dia waktu kecil itu dia belum terkontaminasi dengan yang namanya kuntilanak, pocong segala macam. Jadi yang dia lihat itu adalah monster lah, dia sebut monster. Dan saya nanya, warnanya apa? Hitam. Terus bawa pentungan nggak? Bawa. Oke, banyak banget ternyata kan. Terus ada teman saya ngabarin, kalau bisa jangan banyak, ini tuh istilahnya ya, menarik perhatian. Ya, saya nggak ngerti saya mau ngapain kan. Ya udahlah, kan mereka yang mau ngikut sendiri, mau ini segala macam, dan mereka itu selalu standby depan rumah lah waktu itu. Nah, ini bukan hal yang menarik lah buat saya. Ada hal yang menarik yang berkaitan dengan mereka. Satu saat saya itu motret suatu tempat, saya posting lah di Facebook, kerja gitu kan. Nah, jam 6 lah saya ditelepon sama istri saya. Karena saya kan istri sama anak kan baru nongkrong di teras. Tiba-tiba anak saya ngajak masuk ke rumah. Alasannya banyak sekali monster di depan. Istri saya telepon, ini aneh, kata anak saya, di depan banyak sekali monster kan. Terus saya bingung, saya masih di kantor kan. Saya telepon teman saya untuk cross check, minta tolong teman saya untuk ngecek kan. Dia bilang, bener di depan rumah banyak banget monster. Yang satunya memang dari sisi itu dua rapala semua di depan rumah. Saya nggak tahu ada berapa banyak. Di depannya dia itu ada sosok-sosok, bisa disebut sosok itu sosok siluman. Sosok siluman. Karena kan mungkin rumah saya pinggir sungai ya. Sosok siluman semua di situ, yang ada di situ berhadapan-hadapannya. Mungkin kayak mau perang lah ya, kayak mau perang. Terus saya baru ingat, oh ini pasti masalahnya karena saya memotret suatu tempat tanpa izin mereka dulu. Oke, kayaknya saya cek sampai rumah, saya ngecek juga, ternyata hawanya masih nggak enak kan, karena mereka masih berhadapan-hadapan. Yang satu ngejaga rumah, yang satu mau ingin rumah saya. Akhirnya
saya di depan rumah itu dalam hati ya, maksudnya batin, dalam hati membatin, saya minta maaf. Saya minta maaf kalau saya ada salah, saya memotret tempat kalian tanpa izin dan membuat kalian itu nggak terima. Saya minta maaf, saya bilang gitu. Saya tidak akan mengulangi lagi memotret tempat itu, karena ternyata tempat yang saya potret itu setelah saya cek itu merupakan pos jaga mereka. Jadi mereka itu ada pos penjagaan yang itu ada jalur yang mengarah ke kerajaan silumannya itu. Di kompleks saya ada kerajaannya, itu jalurnya, dan itu pos kiri kanan kayak pos penjagaan itu. Nah, mereka sih intinya adalah mereka tidak mau tempat itu terekspos, pos itu terekspos. Cukup kalau tahu ya sudah, nggak usah diupload, diekspos kemana-mana kan. Ini saya minta maaf, kalau saya memang salah, saya minta maaf. Lebih baik kalian balik ke tempat kalian lagi, karena saya salah, saya minta maaf. Kalau kalian masih nuntut yang lain, ya kita akan hadapin dengan cara yang lain kan. Karena saya kalau udah minta maaf, mau ngapain lagi kalau mereka masih nuntut yang lain kan. Akhirnya mereka memaafkan dan mereka bubar. Dan itu akhirnya menarik perhatian karena rumah saya pinggir sungai. Banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di situ, astralnya itu, jadi mereka melihat. Dan kebetulan kalau secara metafisika itu depan saya persis itu adalah jalan raya makhluk-makhluk itu menuju, ya kalau kita manusia itu jalan protokolnya mereka itu menuju ke suatu tempat, entah pasar gaib atau apa. Mereka itu selalu lalu lalang itu di depan rumah gitu. Depan rumah ya, kadang-kadang ini lewat segala macam. Nah, dari hal itu akhirnya saya ngerti ya, bahwa sesuatu hal itu ya, walaupun kita manusia, kita mau potret semua tempat atau apapun itu, kita harus minta izin dulu untuk yang tidak terlihat ada di situ, karena kita menempati dunia yang sama, walaupun dimensi kita berbeda, tapi kita menempati suatu tempat yang sama. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak tahu yang lainnya, saya pribadi, kita harus hormati privasi mereka juga, karena ya mereka juga pasti ada juga musuh antar siluman, itu pasti ada peperangan antar mereka, itu pasti ada juga. Nggak cuma di dunia manusia yang rebutan lahan parkir lah, lahan apa, mereka juga punya seperti itu, punya batasan wilayah kekuasaan juga. Jadi semenjak kejadian itu ya, karena hanya menjadi pusat perhatian, saya bilang ke Kupolo Dua Rapala itu ya, lebih baik kalian kalau mau di sini jangan banyak-banyak, cukup tinggal 1 atau 2 aja, kalian balik lagi ke alam, karena saya tidak mau rumah ini jadi pusat perhatian makhluk-makhluk seperti itu. Ya, akhirnya mereka mau balik, cuman menyisakan 2 kan. Akhirnya saya tanya ke anak saya juga, ada berapa, cuman ada 2. Saya cross check lagi ke teman, karena saya ngerasa di situ udah nggak banyak. 1 kata anak saya cuma ada 2. Oke, cross check teman lagi sama, tinggal 2 juga. 1 lagi teman sama juga. Nah, berarti dari 3 orang yang tidak saling mengenal ini, apa yang mereka lihat kalau mereka udah sama, berarti fix
Itu karena sekali lagi saya bilang distorsi mengenai metafisika itu sangat-sangat besar. Antara si A, si B, si C pun kadang cara melihatnya itu akan beda. Jadi apakah kita 100% mempercayai perkataan orang mengenai metafisika? Saran saya pribadi, pertimbangan itu jangan mempercayai kepada satu orang, selalu cross check kepada orang lain mengenai dunia metafisika. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22 sampai selesai. Salam.